Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dedi Putra Ramadan, NPM 2021-220110. Hari ini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah uji asumsi klasik, normalitas, multikolinearitas, heteroskedasitas, dan autokorelasi. Lalu uji kelayakan model, uji T dan uji F, dan analisis regresi linear berganda menggunakan aplikasi SPSS. Untuk yang pertama yaitu uji asumsi klasik. Soalnya, seorang peneliti ingin melihat pengaruh keterampilan proses dan keaktifan terhadap prestasi belajar mahasiswa di suatu universitas. Peneliti mengambil data dari 20 sampel yang terpilih, hasilnya sebagai berikut. Lalu selanjutnya kita buat tabel seperti di soal ini, kita salin dalam bentuk Excel. Setelah kita buat dalam bentuk Excel seperti ini hasilnya, lalu kita copy semuanya. Setelah kita copy, lalu kita buka aplikasi SPSS. Setelah kita buka aplikasi SPSS, langsung saja kita ke data view. Setelah data view, kita salin yang kita copy tadi di Excel, kita salin ke SPSS di data view. Setelah kita salin, lalu kita buka kembali ke variabel view. Selanjutnya kita ganti nama yang di nomor 1 kita ganti menjadi X1. Di nomor 2 kita ganti X2, di nomor 3 kita ganti Y. Untuk desimal kita ganti menjadi 0. Untuk label kita isi sesuai apa yang diteliti sesuai soal tadi. Yang pertama, pengaruh keterampilan proses. Yang kedua, keaktifan. Yang ketiga, prestasi belajar. Setelah sudah kita ubah nama, desimal, dan label tadi, langsung saja kita masuk ke uji normalitas. Yang pertama langsung kita buka analyze, terus regression, dan linear. Untuk prestasi belajar, ya kita masukkan ke dependent, X1 dan X2 kita masukkan ke independen. Lalu kita buka shape, lalu kita checklist mantan Dardice di residual. Kita continue, lalu oke. Sudah keluar dari hasil uji normalitas dan akan timbul res 1 dalam variabel view. Selanjutnya untuk uji kedua yaitu uji multikolinearitas.
Langsung saja kita masuk lagi ke analyze, regression, dan linear. Tetap sama masih dengan yang tadi, tapi kita setelah ini membuka statik. Kalau kita centang covariance metric dan collinearity diagnostic. Continue, oke. Berikut ini hasil dari uji multikolinearitas, dan di variabel Pio juga akan timbul res2. Untuk uji selanjutnya yaitu uji heteroskedastisitas. Untuk uji heteroskedastisitas, kita langsung saja masuk ke analis lagi. Kita ke regression, linear, sama masih yang sama yang kayak pertama tadi. Tetapi kita akan membuka plot. Untuknya kita masukkan sheet. Untuk X kita masukkan get price. Continue. Oke, kita tunggu hasilnya. Berikut tabel hasil dari uji heteroskedasitas, itu scatter plot. Lalu kita masuk ke uji selanjutnya yaitu uji autokorelasi. Uji heteroskedasitas tadi sudah timbul hasilnya yaitu res3. Untuk uji selanjutnya itu uji autokorelasi. Kembali kita buka analyze, regression, linear. Lalu kita buka statik. Lalu kita centang pada kolom residual yaitu Durbin Watson. Continue. Oke. Ini dari hasil uji yang terakhir tadi yaitu Durbin Watson. Untuk hasilnya sudah saya salin ke Word. Ini untuk hasil dari uji normalitas. Dasar pengambilan keputusan adalah nilai signifikansi sig KS berdasarkan singkat signifikansi yang telah ditetapkan yakni sebesar 5% atau 0,05. Jika nilai sig KS lebih dari 0,05 maka dapat dinyatakan nilai residual berdistribusi normal. Sebaliknya jika nilai sig KS kurang dari 0,05 maka dapat dinyatakan nilai residual berdistribusi tidak normal dari model regresi yang diestimasi. Nilai uji KS dari model regresi yang diuji ditunjukkan sebesar 0,200, yaitu berdistribusi normal. Untuk hasil dari uji yang kedua yaitu uji multikolinearitas. Berikut tabel hasilnya. Dasar pengambilan keputusan dengan menganalisis nilai toleran dan lawannya nilai PIP. Jika nilai toleransi lebih dari 0,10 dan nilai PIP lebih kurang dari 10,
menunjukkan tidak adanya indikasi gejala multikolinearitas. Ditunjukkan nilai toleran variabel bebas sebesar 0,332 lebih dari 0,10 dan nilai PIP 3,008 lebih dari 10,00, yaitu tidak ada indikasi gejala multikolinearitas. Untuk uji selanjutnya yaitu uji heteroskedastisitas. Berikut eh, tabel hasil dari uji heteroskedastisitas. Deteksi gejala heteroskedastisitas dengan pengamatan grafik adalah dengan melihat sebaran titik-titik yang ada pada scatter plot. Jika ada pola tertentu yang teratur, bergelombang, melebar, kemudian menyempit, maka diindikasikan ada gejala heteroskedastisitas. Sedangkan jika tidak ada pola yang jelas, maka diindikasikan tidak ada gejala heteroskedastisitas. Grafik scatter plot menunjukkan hasil outputnya yang dimana tidak ada pola yang jelas. Maka diindikasikan tidak ada gejala heteroskedastisitas. Untuk uji yang keempat pada uji asumsi klasik yaitu uji autokorelasi. Berikut juga ini hasil dari uji autokorelasi pada model summary. Jumlah variabel bebas atau K sama dengan 2, jumlah sampel atau N sama dengan 20, nilai DL 1,100, nilai DU 1,537, nilai DW atau D sebesar 1,643, DL kurang dari DW kurang dari 4 kurang 1,537, maka 1,100 kurang dari 1,643 kurang dari dalam kurung 4 kurang 1,537, 2,463. 1,100 kurang dari 1,643 kurang dari 2,463. Disimpulkan tidak ada autokorelasi. Berdasarkan 4 uji asumsi klasik yaitu uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan yang keempat tadi autokorelasi, maka dapat dinyatakan secara statistik model regresif pengaruh. Kalau ada data normal, tidak ada gejala multikolinearitas, tidak ada heteroskedastisitas, dan tidak ada autokorelasi, maka bisa dilanjutkan ke uji regresi berganda atau uji hipotesis. Yang kedua, langsung saja kita ke analisis atau uji yang kedua, yaitu uji kelayakan model. Berikut hasil dari koefisien. Kriteria keputusan adalah jika nilai SIK saya hitung kurang dari 0,05, maka dapat dinyatakan secara parsial variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Sebaliknya, jika nilai SIK saya hitung lebih dari 0,05, maka dinyatakan secara parsial variabel bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Dilihat dari tabel koefisien sigma T, maka hipotesis 1 sama dengan diketahui nilai SIK T untuk pengaruh keterampilan proses adalah sebesar 0,006 lebih dari 0,05, maka keterampilan proses berpengaruh pada prestasi belajar. Hipotesis kedua, ditunjukkan nilai SIK T untuk pengaruh keaktifan adalah sebesar 0,415 lebih dari 0,05, maka keaktifan tidak berpengaruh pada prestasi belajar. Ditunjukkan nilai T hitung pengaruh keterampilan proses sebesar 3,107 dan ditunjukkan pada nilai T hitung pengaruh keaktifan sebesar 0,836. Yang kedua yaitu uji statistik F. Berikut adalah tabel dari hasil yaitu ANOVA.
Kriteria keputusan adalah jika nilai F hitung kurang dari 0,05 maka dapat dinyatakan secara bersama-sama atau simultan variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Sebaliknya, jika nilai F hitung lebih dari 0,05 maka dapat dinyatakan secara bersama-sama atau simultan variabel bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Dilihat dari tabel ANOVA sigma F, maka berdasarkan output yang diketahui nilai SIG untuk pengaruh keterampilan proses dan keaktifan secara simultan terhadap prestasi belajar adalah 0,00 kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh keterampilan proses dan keaktifan secara simultan terhadap prestasi belajar. Nilai F dihitung dari model regresi yang diuji ditunjukkan sebesar 21,953. Yang ketiga yaitu analisis model regresi linear berganda. Dari output hasil pengujian SPSS pada tabel koefisien, maka dapat disusun persamaan model regresi linear berganda sebagai berikut. Persamaannya di dalam kotak ini Y sama dengan A ditambah B1 dikali B1 X1 ditambah B2 X2. Y sama dengan 33,559 ditambah 1,146 ditambah 0,273 kali 2. Koefisien konstan yaitu 33,559, koefisien keterampilan proses 1,146, dan koefisien keaktifan 0,273. Koefisien konstanta intercept sebesar 33,559, koefisien regresi keterampilan proses adalah sebesar 01,146, koefisien regresi keaktifan adalah sebesar 0,273, maka dapat disimpulkan bahwa keterampilan proses memiliki pengaruh terhadap prestasi belajar dan keaktifan memiliki pengaruh terhadap prestasi belajar. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Untuk yang kesimpulan pertama yaitu keterampilan proses dan keaktifan secara bersama-sama simultan berpengaruh signifikan terhadap prestasi belajar. Yang kedua, keterampilan proses berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengaruh terhadap prestasi belajar. Semakin tinggi juga prestasi belajar dan sebaliknya. Dan yang terakhir, keaktifan. Keaktifan tidak berpengaruh signifikan terhadap prestasi belajar. Tingginya keaktifan tidak terlalu mempengaruhi prestasi belajar. Mungkin itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.